Korupsi, korupsi, korupsi lagi. Menteri Kominfo, Mentan, dan beberapa waktu yang lalu kita dengar korupsi. Setiap orang dilahirkan bukan untuk meminta, bukan untuk mengambil, bukan untuk mencuri, bukan untuk korupsi. Tetapi sebaliknya, setiap orang dilahirkan untuk memberi, memberi seperti Tuhan. Melayani, dan bukan untuk dilayani. Jabatan, harta untuk melayani. Kepada yang ikut pilkada, akan jadi bupati, akan jadi wali kota, akan jadi gubernur. Mungkin ditunjuk oleh presiden menjadi menteri. Jangan korupsi. Alkitab mengajarkan, Anda bukan bos, tapi Anda adalah pelayan masyarakat. Kembali di channel YouTube Agathos Adelpos. Salam waras, cerdas, bijaksana, berani, kompeten, efektif karena Roh Kudus. Saudara-saudara, kita belajar dua mujizat. Mujizat langsung dan mujizat proses. Mujizat langsung seperti Elia dipelihara oleh Tuhan lewat burung gagak dan lewat janda sarpat. Mujizat tidak langsung atau mujizat proses. Jika kita sakit, kita harus berdoa, kita harus berobat, kemudian kita sembuh. Jika kita mau berkecukupan, berkelimpahan, kita bekerja, rajin bekerja, gunakan harta dengan baik dan bijaksana, dan berkecukupan. Itulah mujizat proses. Kita dapati dari pegawai Ahab yang bernama Obaja. Itu juga adalah mujizat secara proses. Belajar dari janda sarpat, miskin tetapi tidak pelit, miskin tetapi dermawan. Tidak ada alasan untuk tidak memberi, tidak ada alasan untuk tidak melayani. Hari ini kita belajar dari pegawai Raja Ahab yang bernama Obaja. Pekerjaannya atau jabatannya, ia adalah seorang pegawai raja. Ia menggunakan jabatan itu, ia menggunakan hartanya itu untuk melayani Tuhan secara khusus. Dia memelihara hidup 100 orang nabi. 50 di gua satu, 50 di gua yang lainnya. 1 Raja-Raja pasal 18, itulah kisahnya. Di dalam ayat 4 disebutkan, karena pada waktu itu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaja mengambil 100 orang nabi, lalu disembunyikannya 50 dan 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Cerita ini lebih lengkap secara keseluruhan di dalam Raja-Raja pasal 18. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak disebutkan berapa harta yang dikeluarkan oleh Obaja pegawai Ahab. Tetapi dari catatan bahwa ia memelihara 100 orang nabi. Dalam waktu berapa lama kita tidak tahu, tidak dicatat oleh Alkitab. Apakah 1 tahun, apakah 2 tahun, apakah 3 tahun. Kemarau itu memang menjelaskannya 3 tahun. Tetapi pasti sangat banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, kita hitung yang banyak lah, yang besar dulu lah. Kalau itu 3 tahun, berarti 365 hari. Kalau 365 hari itu 1 tahun, nah berarti 3 tahun 1095 hari. Kalau dia makan 2 kali saja sehari, berarti terjadi 2190 kali. Nah, kalau itu 100 orang, berarti kita kalikan 100. Berarti 119.000 kali makan. Nah, kalau 219.000 kali makan itu kita kalikan budgetnya, yaitu 10.000. Maka dapatlah angka 2.190.000
ribu. 2 miliar. Wow, banyak. Nah, itu perhitungan satu hari 2 kali makan dengan harga Rp10.000. Dan kalau jika itu terjadi 3 tahun, maka 2 miliar lebih. Seandainya 2 tahun, berarti 1,42 miliar. Atau 1.420.000 rupiah. Nah, kalau itu jangka waktunya 1 tahun, kita anggap jangka waktu itu 1 tahun, maka digelontorkan biaya sekitar 710 juta rupiah. Dari manakah uang sebanyak itu? Oleh seorang pegawai yang bernama Obadya. Saudaraku, apakah Obadya korupsi? Tidak mungkin. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa Obadya orang yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah itu menjauhi kejahatan. Amsal pasal 8 ayat 13. Dan kalau dia korupsi pasti ketahuan. Jika ketahuan, yang terjadi adalah dia bisa kena tangkap KPK. Waktu itu belum ada KPK atau BPK. Waktu itu belum ada BPK. Pasti bisa dipecat, bisa dipenjara, atau dihukum mati. Ingat, ini adalah masa krisis. Masa kemarau panjang. Lalu dari mana uang sebanyak itu? Apakah ia seorang yang kaya raya? Tidak dijelaskan. Saya mencoba mencari referensi di Google. Saya belum ketemu. Saya juga mencari referensi di Alkitab. Tidak ketemu. Tidak ada komentar. Yang dicatat Alkitab adalah bahwa Obadya pelihara 100 orang nabi. Titik. Ada 50. Jadi ada 2 kelompok. Mungkin dalam kurun waktu 3 tahun, ataukah 2 tahun, ataukah setahun. Ini krisis panjang. Jika diteliti, maka Obadya menerapkan yang disebut dengan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdiknya, ia menggunakan kesempatan yang ada saat krisis, saat kemarau panjang, ia melayani. Ia seorang pekerja keras, ulet, fokus, berintegritas. Ia menggunakan hartanya untuk melayani. Pasti ia hidup prihatin, rela diet, hidup sederhana. Tulus, ia tidak melanggar aturan raja. Dia tidak korupsi uang negara, tidak korupsi jatah orang lain, tidak menyalahgunakan jabatan atau harta, karena dia takut akan Tuhan. Jika tujuannya baik tetapi caranya salah, itu salah. Tetapi tujuan yang baik, caranya juga harus benar, harus baik. Dan Obadya pegang prinsip itu. Dia tujuannya baik untuk melayani nabi-nabi, tetapi juga dia baik cara melayani itu dengan tidak korupsi. Tidak korupsi. Puji Tuhan. Misalnya tujuannya untuk membangun tempat ibadah, tetapi caranya korupsi. Atau membangun tempat ibadah, tapi caranya berjudi, dapat uang banyak. Maksudnya baik, maksudnya mulia, tetapi caranya salah. Atau kisah Obadya ini, dia mau menolong 100 nabi tetapi dia korupsi. Maksudnya baik tetapi caranya salah. Tuhan tidak kompromi. Walaupun maksudnya baik tetapi caranya salah. Apa pelajaran yang kita dapat dan dapat kita terapkan di dalam membangun manusia, membangun gereja, membangun negeri ini? Jika kita diberi jabatan, jika kita diberi kekayaan, gunakanlah untuk melayani. Santunilah hamba Tuhan, janda yatim piatu, orang-orang yang susah, yang sangat memerlukannya. Jangan orang susah lalu malah dikorupsi. Para yatim piatu, janda, lebih-lebih saat yang orang-orang dalam keadaan susah akibat perang. Saat COVID beberapa waktu yang lalu, saat krisis, kita
membantu orang lain. Tulus, ikhlas, jujur, benar menjalankan tugas. Jangan nabrak aturan jika sudah menjabat. Hidup ini sangat singkat. Melayani seadanya. Melayani selagi ada. Melayani sekuat tenaga. Melayani sampai terasa. Dan jangan terlambat. Sekaranglah saatnya untuk melayani. Jika jemaat di tempat saudara, jemaat di tempat ini ingin menanggapi dengan mempraktekkan hamba Tuhan di tempat saudara, anggota jemaat saudara yang kekurangan, sangat baik, silakan, bagus. Yang sudah ada jabatan, yang sudah ada harta, ayo pakai pakai untuk melayani. Dan pakai sesuai dengan porsi yang ada. Ada yang perlu digunakan sendiri, ada yang diperlukan untuk berbagi, ada yang diperlukan untuk pelayanan. Puji Tuhan jika saudara sudah melakukannya. Jika saudara melakukannya, saya sangat senang dan bangga. Tentu Tuhan tersenyum dan Tuhan sangat bangga. Ayo yang lain ikut. Memberi adalah berkat. Berbahagia memberi daripada menerima. Alumni STI Angkatan 86 sudah memberi, sedang memberi, sedang berbuat untuk teman seangkatannya. Saya tahu karena saya ada di dalamnya. Dan saya pun melibatkan diri di dalam hal itu. Walau masih sebatas kemampuan, dan itu kami sebatas alumni dan alma mater. Roti untuk dimakan, benih untuk ditanam. Jangan lalu makan benih, lalu menanam roti, terbalik. Itulah korupsi. Makan benih. Saudaraku yang saya kasih. Ora et labora, berdoa dan bekerja, memberi. Menabur. Suatu saat Anda pasti menuai. Jika tidak saat hidup Anda, anak-anak Anda, cucu-cucu Anda akan menuai apa yang saudara sudah taburkan. Berilah dengan tulus ikhlas. Percayalah mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja baik secara langsung maupun secara protes. Secara langsung atau secara proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan, hinaan orang. Anggap itu sampah. Dan anggap itu sebagai pecut untuk lebih maju, lebih kencang, melaju terus untuk Indonesia maju. Setiap orang dilahirkan bukan untuk meminta, bukan untuk mengambil, bukan untuk korupsi. Tetapi setiap orang dilahirkan untuk berbagi, untuk memberi. Demikian salam dari Pendeta Najarudin. Tuhan memberkati kita semua.